Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Sebelumnya kita akan belajar tentang gerak benda. Bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke atas, ataupun jatuh dari bawah. Bisa juga seseorang yang mengendarai sepeda, mengendarai mobil, atau mengendarai motor. Nah, sebuah benda dikatakan bergerak jika kedudukannya berubah terhadap suatu titik acuan. Titik acuan adalah titik awal benda atau titik tempat pengamat benda. Dilihat dari pengamat, maka sebuah benda yang bergerak dapat mengalami gerak relatif atau gerak semu. Gerak dikatakan relatif karena bergantung pengamat yang dijadikan acuan. Kemudian pada kali ini kita akan mempelajari 3 subtema utama, yaitu gerak lurus, kemudian ada gerak lurus beraturan atau GLB, kemudian yang ketiga adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Coba perhatikan. Video pertama ada mobil dengan kecepatan konstan 60 km per jam maksud saya. Kemudian pada mobil kedua yang pertama ada 60, kemudian meningkat ke 65, 70, 75, 80, dan 85. Apa yang bisa anak-anak amati dari kedua video tersebut? Tapi kita simpan dulu ya. Kita akan belajar dulu tentang gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Nah, gerak lurus merupakan gerak suatu benda yang pertama memiliki lintasan yang lurus, kemudian kecepatan tetap atau berubah. Nah, gerak lurus ada 2 macam. Yang pertama ada gerak dengan kecepatan tetap, biasa kita sebut GLB atau gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua ada gerak dengan kecepatan berubah beraturan, biasa kita sebut dengan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Kemudian, selanjutnya kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang pertama, lintasannya juga harus lurus. Kemudian, kecepatan tidak berubah. Nah, kecepatan tidak berubah itu dari pengamat awal ke pengamat akhir, sehingga percepatannya adalah 0 atau tidak ada percepatan yang berubah. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu itu konstan. Jadi waktunya bertambah tapi kecepatannya tidak naik ataupun tidak turun atau konstan. Kemudian, rumus kecepatan GLB yaitu V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, kemudian S adalah perpindahan yang dilakukan benda dalam satuan meter, kemudian T adalah waktu tempuh benda dalam satuan sekon atau detik. Nah, sebuah benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika benda melewati lintasan lurus dan menempuh jarak yang sama dengan selang waktu yang tetap. Dalam gerak lurus harus diperhatikan yaitu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa itu gerak lurus berubah beraturan?
gerak lurus berubah beraturan, yaitu yang pertama, tentu saja gerakan pada lintasan lurus. Kedua, kecepatan tetap atau konstan maksud saya. Mengapa disebut percepatan konstan? Karena perubahan kecepatan itu teratur. Seperti itu. Nah, grafik kecepatan dan waktu pada GLBB yaitu semakin naik ke atas. Sedangkan grafik percepatan itu konstan terhadap waktu. Nah, ada contohnya, kelapa yang jatuh dari atas. Kemudian ada gerak lurus diperlambat. Kemudian ada percepatan sebuah benda yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan VT min V0 per T, di mana A merupakan percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat, sedangkan VT adalah kecepatan akhir suatu benda dalam satuan meter per sekon, kemudian V0 adalah kecepatan awal sebuah benda dalam satuan meter per sekon, kemudian T adalah selang waktu dalam satuan sekon. Nah, kemudian jarak yang ditempuh oleh benda dapat dihitung juga dengan persamaan berikut. S sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat, di mana S adalah jarak yang ditempuh benda dalam satuan meter, sedangkan V0 adalah kecepatan awal benda dalam satuan meter per sekon. Kemudian ada A, yaitu percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian ada T, waktu tempuh benda dalam satuan sekon. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.